Oke, saya buka dulu ya live season pada malam hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Sobat Samber dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita materinya, kita materinya hari Selasa dan Rabu ya. Hari Selasa dan Rabu, minggu kedua ya. Minggu kedua kita sekarang itu intro Flutter sama core komponen ya. Oke, sebelum masuk ke intro materi ya, ada yang ditanyakan dulu ya. Mungkin kalau ada ini apa namanya, ada yang tanya ya, sekarang udah live season keberapa? Sekarang itu live season kelima ya. Jadi karena ini minggu kedua ya, kan minggu pertama itu kan ada hari Senin ya, hari Senin, Rabu sama Jumat ya, berarti kan 3. Sekarang hari Rabu, berarti kan Senin, Selasa, Rabu. Rabu berarti kan ada keempat, kelima. Berarti sekarang kan yang kelima ya. Nah, nanti kalau ada apa namanya, yang baru join, yang baru ini ya, nanti mungkin seperti itu ya. Jadi ya, untuk penjelasan singkatnya ya. Kalau dari sisi materi ya, sisi materi kita hari ini tuh masuk ke hari ke-8 ya. Hari ke-8 itu tentang widget core komponen, tapi hari ke-7 kita juga akan bahas ya untuk materi intro Flutter-nya. Jadi kita akan berkenalan nih. Kita langsung masuk ke Flutter-nya. Oke, sebelum masuk ke Flutter-nya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu. Eh, Halo, Assalamualaikum. Mas Ya, Hilmi, Waalaikumsalam. nanti mungkin saya kan baru banget untuk ininya apa pengenalan development tools-nya nih. Kemarin udah install SDK Dart. Terus sekarang kan install Flutter. Kalau nggak salah di Flutter juga sudah mengandung SDK Dart juga gitu kan. Nah nanti Betul. gimana? Apakah akan bentrok apa gimana? Atau baiknya bagaimana? Minta tolong nanti dijelasin ya. Terus sama Oh, oke, ini. oke. Sama urutan dari ininya, instalasinya, misalkan yang mana dulu sebaiknya kalau udah punya Visual Studio Code, apakah harus diapain, kayak gitu-gitu. Oh, oke. Heeh. Oke, oke. Oke, makasih. Oke. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, thank you masukannya dari Kak Dwi. Kita langsung masuk ke instalasi Flutter ya. Jadi ini cara instalasi dalam Flutter-nya ya. Di sini di tutorial itu menggunakan Windows ya, digunakan Windows, di mana di Windows itu instalasinya itu prosesnya itu satu-satu ya. Jadi kita mulai dulu dari ambil Android Studio ya. Itu nanti karena Flutter itu sifatnya ini ya, apa namanya? eh hybrid ya. Jadi dia itu bisa berjalan di apa namanya? Beberapa platform ya. Kalau di Windows itu biasanya langsung ke web, kemudian ke ini apa Android, kemudian bisa juga ke Windows ya. Nah, itu biasanya default. Tapi kalau di Mac itu kita bisa iOS sama Android. Kemudian kalau di iOS itu juga bisa untuk web juga, tapi tidak bisa buat exe atau biasanya kan ekstensi untuk Windows itu kan exe ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau untuk ini apa namanya? eh untuk kemarin kan kita udah bikin Dart ya. Dartnya itu bagi teman-teman yang udah apa namanya download Flutter itu kan otomatis ada Dartnya. Nah, di Dart itu ya kalau teman-teman udah install Flutter-nya, udah download Flutter-nya, itu nanti dia akan tersinkron sendiri. Jadi udah ada tinggal masukkan path-nya, kemudian nanti kita tinggal panggil aja gitu. Nah, nanti biasanya
kita bisa panggil, kita bisa ini apa namanya? Kita bisa ngasih kayak gini, Flutter Dr. Minvi. Jadi nanti di sininya ya, itu nanti bakalan seperti ini. Jadi ada Flutter versi berapanya, kemudian ada Android-nya, toolchains-nya, ini Xcode-nya, kemudian ada Chrome. Nah, di sini ada emulatornya ya, ada emulator, kemudian di sini ada network expectation ya. Nah, di sini kalau udah seperti ini biasanya itu kita udah bisa menjalankan tuh pakai Android kayak gitu. Nah, di sini untuk persiapan ya, teman-teman bisa install, bisa download Flutter-nya ya. Itu biasanya ada di sini ya. Teman-teman cari aja download Flutter, kemudian cari aja yang SDK. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti akan ada, nah seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada yang stable channel, ada beta, kemudian ada stable sama beta ya. Jadi di sini nanti ada pilihannya. Ada Windows, Mac atau Linux. Kalau teman-teman OS-nya itu Mac bisa pakai ini, kalau Windows bisa pakai ini. Karena filenya kalau Windows sama Mac itu beda. Kalau Windows kan exe ya. Kalau Mac OS biasanya DMG. Nah, nanti tinggal di-download aja di sini. Misalkan ini yang terbaru. Ini nanti tinggal di-download aja, nanti otomatis akan mendownload seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau udah ya, itu nanti diekstrak ya. Setelah diekstrak, path-nya nanti dimasukkan ke path di Windows ya. Nanti cari aja ya cara memasukkan path ya, memasukkan path Flutter ya ke Windows ya. Nah, seperti ini. Nanti itu akan sama ya. Jadi nanti ekstraknya di mana, misalkan di C src Flutter, kemudian bisa di apa namanya, masukkan ya, masukkan folder bin, kemudian ini buka environment variable ya, cari yang env, kemudian edit environment, kemudian edit environment-nya, kemudian baru dimasukkan ini. Udah gitu aja. Nanti Flutter versionnya kalau udah masuk akan bisa Flutter version. Nah, itu untuk instalasi ini Flutter-nya. Kemudian untuk emulatornya, karena berbeda-beda ya, emulatornya teman-teman bisa download dulu ya, namanya Android Studio. Nah, Android Studio ini nanti untuk menjalankan ini emulator ini, emulator buat kita ini apa namanya? Nah, ini nanti tinggal download terus diinstal. Kemudian nanti kalau udah sama juga ya, masukkan path Android Studio. Nah, seperti ini ke Windows ya. Nah, nanti akan dicarikan seperti ini ya. Nanti masuk ke variabel Android Home, kemudian path SDK. Nah, nanti biasanya nanti misalkan di gambar ya, itu nanti seperti ini. Nah, ini Android SDK dan NDK. Ini nanti untuk, nah ini kalau kita cari mode AI ya, nah seperti ini. Biasanya ada di sini user, nama user, app data, lokal SDK, lokal Android SDK. Kemudian masuk ke environment, masukkan ke variabel Android Home. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau bingung nanti banyak videonya ya. Jadi yang pertama itu download Flutter-nya, kemudian download Android Studio, kemudian masukkan path Flutter-nya, kemudian path Android Studio-nya. Nah, nanti kalau udah, nanti coba dicek dengan perintah ini ya, Flutter Dr. Minvi. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul centangnya. Nah, nanti kalau udah kalau ada yang merah-merah gitu, itu nanti tinggal di ini kan aja, apa namanya, di solve untuk ininya. Tapi kalau yang major itu nanti proses downloadnya sama masukkan path-nya. Nah, itu yang major. Tapi kalau yang merah-merah kecil ini nanti itu ya sedang aja, nggak yang apa namanya, effortless ya. Jadi seperti itu.
Kemudian eh, nah nanti ini ya Android Studio. Nah ini nanti ini ya apa namanya? Kan kebanyakan itu eh pakai laptop Windows ya. Kalau ada yang pakai AMD itu biasanya yang agak ribet. Nanti biasanya ada settingan XHAM-nya. XHAM-nya itu harus diaktifkan ya untuk apa namanya Android untuk prosesor AMD seperti Ryzen apa-apa itu ada tambahan settingan biasanya. Nah, kalau laptopnya teman-teman Intel itu biasanya aman aja sih, nggak perlu tambahan ini. Kemudian ini ya, ini proses instalasi. Ini nanti bisa ini ya, dimasukkan program file ya. Kemudian setelah diekstrak, nah ini ya, ini environment-nya di sini maksud saya. Ya, jadi masuk sini environment, masuk ke sini ya, edit environment variable. Kemudian nanti dimasukkan sini Flutter bin. Nah, jika menggunakan Windows bisa menggunakan ini ya, Flutter kemudian double klik di Flutter console. Kemudian running untuk Flutter Doctor ya. Nanti kurangnya apa nanti biar kelihatan semuanya. Kemudian ini untuk konfigurasi editor ya, bisa menambahkan ini ya apa namanya? Extension namanya adalah Flutter sama Dart ya, nanti dimasukkan aja ya. Kalau Dart kan udah kemarin, kalau Flutter ini nanti dimasukkan aja ya. Kemudian, nah ini untuk ini ya apa namanya? Kalau teman-teman emulatornya itu HP-nya masing-masing, itu nanti bisa pakai Pfizer ya. Ini untuk mirroring aja. Jadi HP-nya teman-teman nanti di di ini apa di mirroring ke ini apa namanya ke laptopnya. Jadi nanti prosesnya itu di HP Windows-nya itu di mode debugging. Kemudian nanti setelah di debugging nanti bakalan muncul di Pfizer-nya. Jadi di-download dulu Pfizer-nya ya. Itu prosesnya di sini, Pfizer ya. Ini nanti di-download aja ya. Kalau teman-teman mau pakai ya, ini nanti bisa di-download. Kemudian nanti eh, bisa kalau udah ini ya, nanti bakalan masuk otomatis ya. Kalau udah di mode debugging. Nah ini ya. Nah ini eh, harus di mode debugging ya. Nanti cari aja ya. Biasanya tiap HP itu beda-beda untuk proses debuggingnya. Nanti cari aja developer option, kemudian di USB debugging untuk ininya apa namanya supaya bisa terbaca SDK-nya ya sama laptop masing-masing. Kemudian, nah ini Flutter sambar app Flutter ya. Nah ini. Nah nanti kalau udah biasanya akan menjadi seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah nanti kalau udah biasanya nanti untuk prosesnya ya akan bisa buat seperti ini ya. Bisa langsung view ya, view command palette. Kemudian masuk ke Flutter New Project. Masuk application. Kemudian masuk base 75 materi ya. Dia masuk sini ya. Bisa kita bikin di sini sambar app ya. Nah seperti ini. Enter. Nah nanti otomatis akan dibuatkan template-nya ya secara default ya sama Flutter-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah ya nanti eh ini instalasi pertama ya. Jadi ada beberapa folder yang udah tersedia mulai lib, kemudian ada macOS, Linux, kemudian ada iOS ya. Jadi bisa dijalankan di semuanya ya. Nah, kemudian kalau kita mau menjalankan ya, kita bisa klik main, kemudian nah ini ya masukkan simulator atau emulator yang ingin kita pilih ya. Kita bisa ngeran ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini tampilan pertama. Jika teman-teman itu udah berhasil membuat project pertama ya. Nah, itu tampilannya seperti ini. Jadi akan muncul ya emulatornya. Di emulator ini nanti munculnya seperti ini ya untuk awalan. Nah, nanti jika sudah nanti biasanya apa namanya tugas intro Flutter itu install aja biasanya. Nah, nah nanti apa tinggal di ini kan aja ya. Apa namanya? Mungkin nanti bisa dicoba-coba. Kalau udah masuk gini bisa dicoba ya. Nanti ada increment, ada decrement gitu ya. Nanti ini bisa ditambahkan misalkan ada row, ada kolom ya. Ini seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya nanti. Nah, mungkin seperti ini nanti ya. Apa namanya? Kalau mau nyoba-nyoba gitu ya. Jadi nanti ada beberapa widget, ada ininya gitu ya. Nah, nanti tinggal di intinya ini tugasnya adalah instalasi sih. Kalau instalasinya udah beres itu nanti beres ininya. Kemudian kita pengenalan Flutter. Flutter itu ini ya, single code base, dot programming yang udah kita pelajari ya, dot programming language, kemudian ada hot reload, ada widget, performance, kemudian material design dan Cupertino, kemudian ada community dan ekosistem. Ini apa namanya? Ini aja sih apa pengenalan aja untuk Flutter-nya. Kemudian ada struktur ya. Nah, struktur. Nah, ini adalah struktur dari Flutter-nya sendiri ya. Ini ada Android, ada Android Manifest, Build Gradle. Kalau di iOS ada info playlist sama pod file. Tapi nanti untuk foldernya itu nanti dalam satu code base ya. Misalkan di main nanti bisa dijalankan di iOS ini ataupun di Android sini. Jadi dalam satu code base. Jadi kalau iOS ini lebih ke mengconvert ke natifnya ya, ke natifnya sehingga kita bisa menjalankannya di natifnya. Nah, kalau Android kan dijalankan supaya kita bisa menjalankan di natif Androidnya. Kemudian kita masuk ini mungkin ini ya apa namanya eh secara singkat sih ini ya fungsi dan folder-foldernya itu ada git ignore juga, pubspec log, pubspec YAML dan lain-lain. Nah kemudian kita masuk ke ini ya materi yang pertama ya tentang stateless sama stateful widget ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar OOP ya. Nah, itu adalah implementasinya saat ini ya. Jadi implementasi dari OOP sendiri ya itu adalah stateless sama stateful widget. Kenapa? Karena dia itu mengextend ya atau menurunkan sifat dari parent ke child-nya ya. Nah, child-nya apa? Di sini semisal my app ini ya. My app ini adalah kelas dari child-nya, extend-nya itu adalah stateless widget. Nah, stateless widget-nya itu sebagai parent. Jadi, sifat dari stateless itu bakalan diturunkan ke kelas my app-nya itu. Apa kalau ada pertanyaan, apa bedanya stateless sama stateful ya? Nah, mungkin kalau penjelasan singkatnya, stateless itu digunakan saat kita bikin widget atau kita bikin satu objek itu sifatnya itu adalah statik. Sedangkan stateful itu sifatnya adalah dinamis. Nah, bedanya apa? Kalau stateless itu kalau nilainya A ya A gitu ya. Kalau stateful nilainya A bisa berubah misalkan nilai A sama dengan 1.
Nah, kalau stateless itu satu ya udah satu gitu. Tapi kalau stateful nanti kalau kita ubah value-nya bisa increment, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu bedanya stateless sama stateful. Nah, secara garis besar stateless itu adalah widget yang tidak berubah atau statik. Artinya jika ada perubahan yang ingin ditampilkan oleh widget ini, satu-satunya cara dengan membangun ulang widget tersebut atau restart app ya. Jadi di restart ya, kemudian nanti diubah value-nya sehingga akan berubah. Stateless widget ini ideal digunakan untuk UI yang statis dan tidak berubah. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada stateful widget adalah widget yang dapat berubah-ubah atau dynamic. Stateful memiliki state yang dapat diubah dan perubahan ini bisa memicu widget untuk dibangun atau di-rebuild ulang ya, sehingga akan menampilkan perubahan. Nah, contoh dari stateful ya. Nah, itu adalah ini ya. Ini yang pertama ini adalah my app ini ya. My app ini adalah stateless. Stateless berarti tidak butuh perubahan ya, tidak ada perubahan. Kalau di my app ini ya, my app itu stateless, kalau di my home app itu adalah stateful. Kenapa stateful? Karena kita merubah state ya, yang awalnya itu nilainya adalah 0 ya, itu bisa kita ubah menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bisa juga kita kasih decrement ya. Kita bisa pakai di sini adalah decrement. Decrement untuk nilainya kita bisa bikin di sini itu bukan ini. Jadi akan di ini ya, apa namanya? Min-min ya atau dikurang-kurangin ya. Nah, kalau kita pasang di sini ini biar bersih aja ya. Nah, ini kita bikin di sini adalah decrement ya. Kemudian di sini decrement counter seperti ini ya. Nah, di sini nanti akan nambah, kemudian di sini akan mengurang. Seperti itu. Jadi ini fungsinya dari stateless ya. Nah, gimana kalau kita bikin satu kelas lagi, kemudian kita bikin misalkan ada ininya, misal di sini adalah counter gitu ya, counter app, counter page gitu ya, counter page. Nah, di sini saya kasih scaffold ya, scaffold app bar, kemudian di sini ada title, text, contoh, counter page. Nah, ini kalau kita panggil di sini ya bisa aja, tapi kita nggak bisa ngasih ini perubahan state ya. Nah, seperti ini. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita bikin ya body misalkan ya, body. Ya udah kita bisa samakan misalkan center ya. Di sini ada child yaitu text ya. Misalkan di sini 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya adalah counter ya di sini, integer counter ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tambah ya, kalau kita tambah semisal ya, semisal kita kasih void increment. Kemudian ada set state ya. Kalau kita taruh seperti ini, dia akan ini nggak bisa jalan karena di sini ada metode yang namanya set state di mana dia itu akan membuat perubahan atau merubah value dari counter ini dari awalnya 0 ya menjadi berapapun. Nah, itu nggak bisa karena di sini sifatnya dari kelas stateless ini adalah statik sehingga kalau dijalankan set state itu nggak mau jalan dia karena nggak ada sifat set state dari
extend dari stateless widget itu. Kayak gitu. Sehingga kalau mau perubahan data atau perubahan value, teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah stateful widget. Nah, kapan kita menggunakan stateless dan stateful? Kalau teman-teman itu butuhnya perubahan data ya. Perubahan data, misalkan fetching data itu kan pasti data awalnya kosong, kemudian kalau udah berhasil kan akan ini ya, akan berubah value-nya. Nah, itu bisa menggunakan stateful. Tapi kalau stateless ini, misalkan teman-teman punya button gitu ya, punya button di mana buttonnya itu cuma ganti warna, ganti apa gitu. Nah, itu bisa di-wrap nanti dengan menggunakan state global ya. Jadi nanti stateless-nya itu bisa digunakan waktu kita bikin button, kita bikin helper, kita bikin ini yang sifatnya itu nggak perlu merubah value. Tapi yang merubah value-nya nanti adalah state globalnya gitu ya. Jadi di satu sisi itu lebih ringan dari stateless, dari stateful. Di sisi lain, stateless itu terbatas karena dirinya hanya static dan butuh bantuan yang namanya state global. Kayak gitu. Nah, di sini perbedaan utamanya ya. Kemudian ada life cycle-nya. Untuk stateless widget memiliki life cycle yang sederhana dengan hanya satu metode yaitu build. Kemudian stateful memiliki life cycle yang lebih kompleks dengan beberapa metode penting seperti create state, init state, kemudian set state, dan dispose. Kemudian untuk use case, stateless digunakan untuk UI statis seperti teks, gambar, icon yang tidak berubah. Stateful widget digunakan untuk UI yang dinamis seperti form input, animasi, komponen interaktif yang berubah berdasarkan tindakan pengguna atau data. Memilih antara stateless dan stateful tergantung pada apakah widget tersebut perlu berubah berdasarkan state atau tidak. Jika UI-nya tetap statis dan tidak berubah, bisa menggunakan stateless. Jika UI berubah dengan seiring waktu, berdasarkan tindakan pengguna, bisa menggunakan stateful widget. Nah, jadi seperti itu ya. Itu untuk penjelasan singkat dari materi hari Selasa. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait stateful dan stateless widget. Atau pertanyaan dari materi hari Selasa juga nggak apa-apa, boleh silakan. Life cycle itu apa sih, Mas? Oke, ya life cycle itu apa ya? Ini apa namanya? Kalau di ini tuh lebih kepada ini hidup ya, apa namanya? Jadi dia itu yang ini ya apa namanya dalam satu aplikasi itu pasti ada life cycle. Life cycle itu siklus hidup. Nah, siklus hidup di mana proses itu bisa berulang-ulang. Jadi dari yang awalnya itu init state, kemudian state-nya berubah menjadi set state, kemudian nanti ada dispose. Nah, itu dalam satu life cycle. Jadi dalam satu ini ya apa namanya siklus hidup di mana dia itu ini apa namanya prosesnya akan berulang-ulang. Misalkan dari aplikasi kita masuk itu nanti bakalan apa namanya state awal, kemudian kita merubah value, kita set state, terus kemudian state-nya berhenti atau dispose. Nah, dari dispose itu nanti kembali lagi ke init state, state awal waktu kita masuk aplikasi atau page itu. Jadi dalam satu aplikasi pasti ada siklus hidupnya kayak gitu. Jadi proses yang berulang-ulang yang digunakan untuk kita itu ini ya apa namanya membuild satu aplikasi atau membuild satu page dan satu hierarki dari page itu kayak gitu sih Mas. Makasih, Kak. Yuk sama-sama.
Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ini untuk tugasnya install aja, kemudian langsung submit aja nggak apa-apa. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang material app dan juga scaffold ya. Oke, jadi ini adalah materi hari ke-8 ya, hari ke-8. Ini kita berkenalan dengan material app dan juga scaffold. Yang tadi kan kita udah berkenalan ya dengan stateless dan stateful widget. Lanjut materi hari ini yaitu tentang material app dan juga scaffold. Nah, dalam Flutter, material app dan scaffold adalah dua widget yang penting yang sering digunakan untuk membangun aplikasi yang menggunakan desain material. Keduanya akan menyediakan struktur dasar dan komponen visual yang mematuhi pedoman desain material dari Google. Material app adalah widget tingkat atas yang mengkonfigurasi aplikasi Anda dengan menggunakan tema material desain. Ini adalah pintu masuk utama ya. Kita bisa mengatur tema, routing, localization, dan juga home. Nah, material app itu biasanya dia itu ibaratnya adalah akarnya ya, akarnya. Akar dari ini apa namanya? Akarnya. Nah, ini adalah material app. Nah, jadi sebelum masuk ke scaffold itu bisa dibungkus dulu dengan material app. Material app itu ibaratnya sebagai batang ya, mungkin batang ya kalau saya ininya. Kalau rootnya itu ada di main ya, main ini. Kemudian nanti setelah itu kan ada kelas-kelasnya seperti ini ya, kelas home, kelas routing, kelas apa, itu ibaratnya sebagai cabang. Jadi ini sebagai kalau saya bilang ini sebagai batangnya ya. Jadi yang ini membangun semuanya, yang merangkul seluruh cabang itu adalah material app-nya. Nah, kelasnya itu adalah material app ini. Ya, material app ini return-nya adalah material app, dia stateless ya, kemudian material app. Return-nya yaitu panggil material app. Nah, jadi di material app ini kita bisa ngatur nih. Nah, di sini kan ada tema ya, tema data atau apa gitu ya. Itu bisa aja kita ubah ya menjadi blue misalkan ya, blue seperti ini. Nah, itu nanti berubah juga ya temanya ya. Temanya bisa diubah dari sini. Bisa juga nanti kalau teman-teman ngatur ini tema dari warnanya menjadi light and dark, itu bisa diatur di material app. Kemudian nanti bisa dibuat state globalnya. Kemudian dari state global itu nanti bisa kita ubah-ubah untuk temanya. Tema dari apa namanya? Aplikasi kita kayak gitu. Kemudian kalau scaffold itu ibaratnya adalah satu halaman ya, satu halaman teman-teman. Jadi kalau ini ya teman-teman buat satu halaman, kan biasanya kalau buat halaman kan kita bisa stateless kayak gini ya, stateless. Nah, kita bisa bikin di sini adalah halaman misalkan splash page ya, splash page. Nah, itu nanti kalau kita bikin placeholder seperti ini, itu nanti akan ini ya, mereturn untuk ini ya, apa namanya? Akan mereturn nah seperti ini. Nah, ini adalah placeholder seperti ini ya. Itu ibaratnya kalau return-nya placeholder itu lebih ke widget ya, langsung ke widgetnya. Sehingga nanti akan langsung blank hitam. Nah, kalau satu halaman full ya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah scaffold ya. Nah, scaffold seperti ini.
Nah, kemudian nanti kalau dia di save nanti akan muncul satu halaman ini. Nah, jadi dalam satu halaman nanti ada yang namanya appbar ya. Appbar itu ini ya, ibaratnya satu ini ya, satu ini. Nah, ini namanya appbar ya. Jadi header ya, header satu halaman itu namanya appbar. Kemudian kita ada lagi namanya body ya. Body misalkan kita ada yang namanya center gini ya. Ini biar simpel aja sih ya. Kita bikin center, kemudian ada child ya. Child, kemudian di sini ada text. Nah, seperti ini ada data. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu untuk ininya, kita bisa ngatur height-nya atau ini langsung ya, colors.amber. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi satu halaman ini isinya seperti ini. Ya. Kalau mau ini height-nya ini, teman-teman bisa ini bikin misalkan 100 ya atau 1000 ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa ngatur width-nya. Nah, nanti seperti ini. Jadi lebarnya ini dan tingginya segini. Nah, itu apa namanya biar kita tahu sih ininya seperti apa. Kemudian kalau di scaffold juga ada yang namanya bottom navbar ya. Jadi floating action button, sorry. Di sini ada floating action button, kita bisa ngatur namanya floating ya. Jadi istilahnya ini tombolnya apa namanya? Tombolnya itu floating ya atau melayang ya. Nah, nanti akan melayang seperti ini. Jadi nggak terpengaruh besarnya ini dan kecilnya ini. Kalaupun di sini height-nya kita bikin 100, dia tetap ada di sini. Nah, tetap bisa ngasih ini on press-nya itu. Kemudian untuk ringkasannya, perbedaan dan penggunaan dari material app. Material app adalah widget tingkat atas yang akan mengkonfigurasi seluruh aplikasi, menyediakan tema, routing, dan fitur global lainnya, harus digunakan sebagai root widget dalam aplikasi yang menggunakan material design. Sedangkan scaffold, widget layout dasar yang menyediakan struktur visual, menyediakan UI standar seperti appbar, drawer, bottom navbar, dan lain-lain. Digunakan sebagai kontainer untuk halaman individu dalam aplikasi. Kemudian ada widget ya. Nah, ini adalah widget dasar ya, widget dasar yang kita bisa kenalan dulu widget dasarnya itu ya. Seperti kita pengen menulis ya, menulis itu kan pasti kita butuh yang namanya pensil, ada bukunya, ada penghapus, kemudian apa lagi? Ada buku gambarnya, ada pensil warna, dan lain seterusnya, kan banyak ya. Nah, kita akan berkenalan dengan komponen-komponen yang akan menyusun aplikasi kita. Ya. Kita akan berkenalan dengan yang namanya, yang pertama ada teks ya. Teks itu akan menampilkan teks di layar ya. Teks, kemudian ada kontainer, ada row dan kolom, kemudian ada lagi elevated button, text field, icon, dan seterusnya. Nah, kita berkenalan dulu dengan teks ya. Teks itu kita bisa mengembalikan value dengan karakter ya. Misalkan di sini ada data. Nah, ini namanya adalah teks. Teks itu mengembalikan return-nya adalah string. Gimana kalau misalkan tipenya integer pengen ditampilkan di string, bisa aja nanti kita tinggal panggil aja. Misalkan di sini ada integer, kemudian ada angka 1 gitu ya. Angka 1 sama dengan 1. Kemudian kita di sini kasih aja
this dot angka 1 kita kasih di sini final. Nah, kemudian kalau kita pengen menampilkan ya, kita tinggal panggil gini aja. Paste ya, kemudian di sini kita kasih $. Nah, seperti ini. Jadi nanti angkanya bakalan langsung menghit di variabel integer angka. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Teks ada kontainer ya. Kontainer adalah wadah yang dapat diisi dengan widget lain dan bisa diberi padding, margin, border, dan lain-lain di dalam kontainer. Terdapat banyak properti yang dapat teman-teman gunakan untuk proses stylingnya. Semisal di sini kontainer itu bisa kita buat ya menjadi semisal teman-teman bisa membuat satu kontainer untuk bikin button misalkan ya, button, di mana buttonnya itu bisa diklik ya. Nah, ini berarti kita bisa buat di sini child-nya kita bikin kolom ya. Kita berkenalan dulu juga dengan kolom. Kolom ini warnanya kita ini dulu. Nah, kita berkenalan dengan kolom ya. Kolom itu ini ya, apa namanya? Jadi kalau kolom itu bisa menyusun widget-widget dari atas ke bawah ya. Itu namanya kolom ya. Kolom itu vertikal, kalau row itu horizontal. Jadi kalau kolom itu dari atas ke bawah, kalau row itu dari kiri ke kanan. Sehingga untuk membedakan itu ini ya penggunanya ya. Ini biar tahu ya. Nah seperti ini ya. Jadi ada data 1, data kemudian kalau ini 2, nah 2 seperti ini. Nah itu adalah kolom ya. Nah kolom ada beberapa properti ya. Namanya adalah main axis alignment. Main axis alignment ini akan mengatur ya. Semisal seperti ini. Ini center. Kemudian di sini ada space around. Nah seperti ini. Kemudian ada space between. Nah seperti ini dari atas ke bawah ya. Kemudian ada space evenly. Nah ini bisa dimanfaatkan kalau kita itu butuh ini ya ngatur data, tapi datanya itu kita ukurannya itu akan menyesuaikan besar atau bentangan layar dari mobile itu. Jadi kita bisa memanfaatkan main axis alignment dan juga cross axis alignment ya. Kemudian kalau row itu gini ya. Jadi kalau di sini ada ini kita wrap dengan yang namanya row ya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di dalam row itu juga sama ya. Kita bisa ngasih satu main axis alignment, kita bisa main axis sama. Ini di sini juga ada space between, space evenly, space around. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi kolom dan juga row ya. Jadi kalau kolom itu dari atas ke bawah, row itu dari kiri ke kanan, ya. Nanti bisa ditambahkan juga untuk main axis alignment-nya. Kemudian di sini juga di row itu juga ada ya, namanya main axis alignment. Nah, basisnya kalau main axis alignment-nya itu ke vertikal, kalau yang row itu horizontal. Kemudian kita tadi pengen buat satu button ya. Kita bisa buat nih di sini. Jadi saya taruh di ini ya, di sini. Kita bisa wrap ini dengan kontainer ya. Nah, semisal di sini saya punya height-nya sebesar 45, kemudian width-nya sebesar 100, kemudian kita bisa ngatur nih decoration ya. Decoration namanya adalah box decoration kayak gini. Kita kasih color, kita kasih colors,
warnanya hijau misalkan ya, green. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini nanti kita bisa ngasih styling juga ya, text style. Nah, untuk color kita kasih di sini color dot white ya. Nah, jadi warnanya teksnya nanti menjadi putih dan kemudian kita kasih alignment ya. Jadi posisinya kita kasih alignment-nya itu di sini. Alignment kita kasih center. Nah, nanti akan muncul kotak posisinya ada di tengah. Kemudian kita juga bisa ngasih radius ya. Jadi ada border radius circular ya. Kita kasih di sini 10. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya. Jadi dia akan menjadi lebih pipih ya, enggak tajam kayak tadi ya di pinggir-pinggirnya. Kalau pengen lebih ini lagi bisa 16 misalkan ya. Nah, menjadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Itu adalah kontainer, kolom, dan juga row. Kemudian ada elevated button. Ini akan menampilkan tombol bawaan ya. Kalau ini kan ini ya kontainer ini. Ini kita bisa wrap dengan ini misal center, kita bisa bikin di sini adalah inkwell. Kita bisa ngasih di sini on tab ya. On tab, kita bisa di sini kita kasih print ya. Print di sini hello world. Hello world. Klik, kita masuk di sini. Nah, ini ya udah muncul ya di sini hello world ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke elevated button. Ini elevated button ini button bawaan ya. Misalkan teman-teman pengen buat di sini namanya adalah biar ada perbandingan ya, elevated button di sini seperti ini. Kemudian di sini cellnya text ya. Button 2. Nanti akan munculnya seperti ini ya. Ini otomatis bawaannya dari Flutter-nya yaitu elevated button. Kemudian ada text fill. Text fill ini biasanya digunakan untuk membuat form ya, form. Di sini kita bisa buat form misalkan ya. Misal formnya itu adalah kita bisa bikin text fill namanya. Text fill di sini ada beberapa ini ya, objek ya. Seperti hint text. Di sini ada decoration, input decoration ya. Decoration, input decoration. Nah, kita bisa panggil di sini. Di sini ada ini ya, labelnya, label text. Misalkan di sini ada email. Kemudian ada lagi bordernya, border, outline border. Outline input border. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Emailnya apa, ininya apa. Nah, bisa kita isi. Nah, ini biasanya untuk kita kasih form ya. Semisal teman-teman ada di login, ada di register, dan lain seterusnya. Yang membutuhkan form untuk ini mengembalikan data. Nah, itu ini ya, apa namanya? Bisa menggunakan text fill. Kemudian ada yang terakhir adalah icon. Icon ini kalau di Flutter itu udah ada defaultnya namanya adalah material icon ya. Jadi kalau teman-teman cari ya di sini material icon button. Nah nanti akan muncul di sini ya. Kalau teman-teman pengen cari home ya ada di sini, close ada, start atau rollback ada, delete juga ada. Nah nanti kalau gimana cara pakainya, kita bisa memanfaatkan ini ya. Kita bisa bikin di sini misalkan icon, kemudian icons, kemudian di sini ada home misalkan ya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ngatur nih untuk warnanya, color ya. Misalkan colors dot green atau blue ya, blue. Nah, itu nanti akan menjadi warna biru. Kemudian kita bisa ngatur untuk size-nya juga ya. Size-nya misalkan ukurannya 100 ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi bisa lebih besar dan juga kita bisa atur-atur untuk besarnya berapa, warnanya apa, ikonnya apa kayak gitu. Jadi ini udah default ya, tanpa kita menginstal misalkan vector icon. Nah, itu udah ada sendiri di Flutter-nya. Dan terakhir ada namanya widget image ya. Nah, untuk widget image sendiri ya, image merupakan widget yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar ya. Bisa menggunakan internet atau dengan local folder. Nah, image ini biasanya digunakan waktu kita itu pengen menampilkan gambar, entah itu gambar logo, entah itu gambar apa namanya produk dan lain seterusnya, itu bisa menggunakan widget yang namanya image. Nah, image sendiri itu kalau bawaannya dari Flutter itu ada beberapa jenis ya. Ada aset itu berarti lokal. Kemudian network itu berasal dari server ya. Jadi ada image network, ada image asset ya. Nah, semisal di sini saya akan mencontohkan ya image network ya, network. Nah, kita bisa cari dulu resource-nya atau sumber dayanya ya. Misalkan di sini kita bikin ini. Kita coba cari. Nah, datanya nah akan menjadi seperti ini ya. Ini kita bisa pakai nih seperti ini. Save. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dia lagi ngaso gitu ya. Nah, gimana kalau kita bikinnya itu aset atau ini apa namanya lokal ya, kita bisa download dulu ya di sini. Klik kanan, kemudian save image as ya. Nah, kita bisa oh ya, kita siapkan dulu ya untuk tempatnya ya. Tempatnya kita bisa bikin dulu di sini ya, namanya adalah aset ya, aset seperti ini. Kemudian di sini kita bisa buat nih di sini yaitu image ya, images gini ya. Kemudian di sini ada lagi logo misalkan ya, logo dan seterusnya. Kemudian di path YAML ini kita kita aktifkan ya di sini untuk aset seperti ini. Kita ini ya apa namanya? Kita sesuaikan yaitu nama foldernya yaitu aset ya, assets. Kemudian di sini kita ubah ya namanya adalah images ya seperti ini. Kemudian satu lagi aset. Kemudian di sini ada logo slash seperti ini. Kemudian ini kasih slash. Nah, seperti ini kita save ya. Nah, nanti akan ngeran untuk pubget-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, kalau sudah nanti tinggal di download aja di sini, klik kanan, save image as ya. Kita masuk ke folder dokumen. Kemudian kita masuk ke Bootcamp 75, materi, Sumber App, kita masuk ke aset, kita masuk ke image ya, save. Nah, ini ada Indonesia ya. Kita cari di sini. Nah, untuk memudahkan kita bisa rename dulu ya. Slip ya, slip logo ya, image. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kalau mau menampilkan ya, ini kita bisa ini dulu ya, komen dulu biar nggak bingung ya. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah image aset ya. Nah, untuk image asetnya kita arahkan ya dia ke aset ya. Kemudian images, kemudian di sini ada slip images.jpg. Nah, seperti ini. Kita save ya. Nah, muncul ya. Ini nampilnya akan dari aset, image, slip, images. Kita juga bisa menambahkan propertinya, semisal di color atau apa gitu ya. Nah, itu bisa.
Tapi secara default tuh seperti ini. Ini untuk image lagi ya. Kita lihat lagi image network, aset lokal ya. Nah, ini untuk menampilkan seperti ini. Jadi gambar dari aset lokal yaitu file gambar yang ditambahkan ke dalam folder aplikasi yang nantinya digunakan untuk menampilkan gambar tanpa koneksi internet ya. Nah, ini sama seperti yang saya contohkan ya, menjadi image asset, assets, image, pdfile.jpg ya. Kemudian kita bisa panggil seperti ini. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait materi komponen dasar yang membuild aplikasi Flutter kita. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada dari teman-teman? Oke, saya tunggu ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, dari Kak Devano ada pertanyaan? Halo, nggak ada Kak. Untuk proses instalasinya aman? Alhamdulillah aman. Oke, oke, thank you Kak Devano. Oke. Lanjut Kak Dwi Marti. Dari saya mungkin ini perlu waktu 1 hari kali ya, soalnya Oh, gitu. instalasinya error. Oh, gitu. Masih Oke, oke. Flutter Doctor kok masih ada error 2 nih. Oh, gitu. Oke, oke. Heeh. Oke, Yang oke. lainnya Nanti mungkin ini kayak kalau apa kayak material tadi sama scaffold gitu-gitu kayaknya agak ngerti lah. heeh. Mhm. Ya, Lebih susah makasih. ini kayaknya apa? Kalau pertama biasanya emang susah diinstalasi. Saya ini apa selalu bermasalah dibikin environment-nya dulu, tapi kalau untuk ngodingnya mungkin insya Allah bisa lah gitu. Oh ya, oke, aman ya. Sama satu lagi, kalau ini sampai terakhir itu sampai ke deployment nggak? Atau misalkan sampai ke Google Store diajarin nggak ya? Enggak, itu nanti Sampai ke Play lebih Store? ke apa namanya? Itu terlalu ini administrasinya sekarang itu emang agak panjang dan juga ribet. Itu nanti kita hostingnya itu nanti di Google Drive aja untuk APK-nya nanti untuk apa namanya? Kalau untuk nge-share nanti bisa di Google Drive. Kemudian nanti file linknya itu nanti bisa di-share kalau dibutuhkan waktu kita misalkan ngelamar atau apa gitu. Karena sekarang itu Play Store itu ketat sekarang. Jadi Oh gitu. akun baru itu harus dites minimal 2 minggu sama 20 tester gitu. Jadi harus mengumpulkan 20 tester dan juga kita butuh 2 minggu full, nggak boleh 1 hari itu harus ngetes terus. Jadi emang bener-bener agak ketat sekarang. Oh gitu ya. Jadi kalau kayak perseorangan kayak kita gitu, kalau biasanya kan kalau under perusahaan gitu mungkin lebih mudah gitu ya, karena mungkin secara akun udah mapan gitu kan ya. Tapi kalau untuk perseorangan memang sulit gitu ya, atau gimana? Emang sulit, emang sulit. Kalau perseorangan itu biasanya tapi banyak yang menyediakan jasa buat buat itu sih, apa kayak buat tester anonymous. Jadi di apa namanya di Shopee itu ada yang jualan jasa gitu. Jadi Oh, jasa oke. buat bikin apa namanya aplikasi kita itu bisa naik ke Play Store Ke Play gitu. Store. Oh gitu. Heeh. Oke, oke. Jadi ada ininya. Emang kalau perseorangan agak sulit sih. Secara sumber daya emang susah. Tapi kalau apa mau jalan pintas sih bisa ini cari di Pakai toko jasa orange. mereka itu ya. Betul, betul seperti Oke, itu. oke, oke. Mungkin mungkin ini nggak bisa nggak kalau ya di akhir akhir apa training nanti bootcamp nanti eh, ada lebih spesifik ininya gitu loh, tips biar cepetnya gitu. Buat Ya buat itu kalau deployment. gitu. Gimana ya?
Karena Ke kalau Play kita kan, Store-nya. kalau saya terus terang mungkin nggak saat ini mungkin nggak akan kerja untuk satu perusahaan gitu. Jadi mau coba sendiri gitu kan. Nah itu ya gitu deh. Kalau bisa itu apa cara cepat tip untuk cara cepatnya gitu loh. Kan orang menuju situ kan caranya macam-macam gitu. Nah, kalau untuk cara cepatnya mungkin bisa kasih tip-tipnya kayak gitu, tips-tipsnya. Tips-tipsnya buat Ya itu deployment-nya. buat Ya itu hubungin cara ke sini cepatnya itu. misalkan. Itu cara cepatnya. Atau mungkin Jadi cari jasa buat apa namanya? Buat tester itu ya. Nanti dia nanti akan membantu atau Kak contoh di Dwi Shopee, misalkan ini. contoh di Shopee, keywordnya apa nih? Keywordnya nanti ini aja, apa namanya? Gini. Jasa upload Play Store, aplikasi Play Store. Nah, gini. Jadi nanti di ini jasa jual ini. Soalnya emang agak susah, jadi kita butuh ini. Jasa upload Play Store kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi nanti akun kita itu apa namanya? Biasanya kan ada yang ini ya. Ini di luar kita langganan Play Store-nya 500.000 itu ya. Berapa dolar. Nah, ini jasanya. Jadi mereka nanti bakalan kayak nge-spam buat ininya, apa namanya? Nge-spam buat testernya. Jadi nanti ada jasa upload publish Android ke Play Store cepat dan murah. Nah, ini cara cepatnya seperti itu. Gitu. Saya kalau cara mau cara ya bener ya kita butuh effort buat emailnya itu ngumpulin testernya, kemudian ini gitu. Ini cara cepatnya seperti itu. Jadi pakai jasa. Oke, ntar saya coba cari-cari lagi deh. Oke, makasih Mas Hilmi. Oke. Ya, ada lagi dari teman-teman? Dari Kak Ziad ada? Nggak ada, Kak. Oke. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan ya, nanti ini aja konsen dulu untuk ini materi Flutter-nya dulu. Nanti kalau untuk masalah gini biasanya banyak ininya di toko lain tuh banyak ininya apa kalau mau Play Store gitu. Ini cara ininya sih apa namanya lebih ke administratifnya. Tapi kalau secara teknisnya nanti apa namanya kita bisa aplikasinya biasanya nanti kalau mau up nanti cari aja jasa kayak gini. Jadi lebih ini. Saya kadang ininya juga kalau mau ke perusahaan apa gitu ya, kalau mau upload ya saya pakai jasa aja. Jadi lebih cepet ya walaupun tiap ini ya, tiap ini tuh agak kita butuh trust juga ya, trust sama yang upload itu. Nah, itu biasanya saya lihat di ininya. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk belajar aja ya nggak apa-apa, coba-coba aja gitu. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sambung lagi hari Jumat ya. Materi hari Jumat itu styling sama navigation. Kita nanti bakalan nge-styling ininya apa namanya webnya, sorry aplikasi kita. Kemudian navigasi ini untuk berpindah halaman secara dasar gitu. Jadi nanti ada apa namanya navigator push, kemudian ada pop dan lain seterusnya. Oke, thank you semuanya. Mungkin hari ini sampai di sini aja. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kontak saya atau bisa ditaruh di grup seperti biasanya. Oke, gitu aja dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap santai dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you semuanya. Waalaikumsalam.